Halo, perkenalkan, kami dari kelompok Jambu akan mempresentasikan tentang curve analysis, yang mana terdapat type curve analysis dari Carter, Gringarten, Palacion, Blasingame, Matar, and Anderson. Yang terakhir ada Anas et al. Kami di sini berlima, ada Afrizal Wibowo dengan NIM 1013181098, ada Ananda Fajar 1013181056, lalu ada Bayu Aji Kencana, saya sendiri 1013181064, dan ada Erika Marta 1013181036, dan ada Harari Netanya Teon 1013181042. Untuk pertama-tama, mari kita akan memasuki type curve analysis dari Carter yang akan dibawakan oleh Fajar. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Fedkovich type curve ya. Jadi bisa dilihat di sini ada kurva dari Fedkovich itu sendiri. Jadi Fedkovich type curve ini adalah dasar untuk kurva Carter nanti ya. Jadi Fedkovich type curve ini adalah kurva yang paling populer lah untuk mempresentasikan reservoir minyak, sehingga dia kurang pas atau kurang cocok untuk lapangan gas itu sendiri. Oke, kita lanjut. Oke. Fedkovich ini awalnya mengembangkan kurva jenisnya untuk sumber gas dan minyak yang berproduksi pada tekanan yang konstan. Kemudian, Carter mempresentasikan kumpulan kurva type yang dikembangkan secara eksklusif untuk analisis laju gas olehnya. Carter mencatat bahwa perubahan sifat fluida dengan perubahan tekanan secara signifikan dapat mempengaruhi prediksi kinerja dari reservoir itu sendiri. Oke. Jadi Carter ini mengembangkan satu set decline curve untuk aliran boundary dominated flow yang menggunakan korelasi baru dengan parameter lambda. Bisa lihat di sini parameter lambda. Jadi parameter lambda ini untuk mempresentasikan perubahan mu GCG selama depresi. Parameter lambda ini disebut juga dengan dimensionless drawdown correlation parameter. Kemudian jadi di sini ada Carter type curve ya di sebelah sini. Jadi tipe kurva yang disajikan oleh Carter ini didasarkan dari 4 dimensionless parameter, yaitu yang pertama ada dimensionless time, yang kedua ada dimensionless rate, yang ketiga ada dimensionless geometry parameter, dan yang terakhir itu yang tadi yaitu ada dimensionless drawdown correlation parameter. Jadi bisa dilihat di sini ada kurva Carter. Jadi kurva Carter ini juga bisa digunakan untuk mencari original gas in place. Carter membuat kurva ini untuk mengoreksi type curve dari Fedkovich dengan parameter baru yaitu lambda untuk mempresentasikan mu GCG. Dan dapat dilihat pada kurva ini sesuai dengan parameter sebelumnya. Di sini tuh ada yang namanya KD atau key dimensionless dan juga ada TD yaitu T dimensionless. Oke, jadi untuk Carter ini di bagian kiri sini ada yang namanya infinite action region dan juga boundary dominated. Jadi untuk infinite acting region ini yaitu adalah daerah yang bersifat transient, dan juga untuk boundary dominated ini yang bersifat pseudo steady state. Oke, jadi selanjutnya di sini ada dua garis linear gitu, yang di atas sama yang di bawah. Jadi yang di atas ini yang itu dinamakan infinite acting linear flow atau hydraulic fracture. Lalu yang kedua itu garis yang di bawah sini yaitu ada infinite acting radial flow atau yang bisa ditemukan di reservoir lah. Oke, jadi di sini itu sudah diberikan ya di contoh soal ini ada data di sebelah kiri dan kanan sini. Ada data P inisial sebesar 5400 PSIA, lalu ada T-nya sudah dalam Rankine yaitu 726 Rankine, dan porositasnya sebesar 0,07, lalu lambdanya ada 0,55, dan PWF-nya atau bottom hole pressure-nya itu 500 PSI, H-nya itu sebesar 50, dan SWI-nya 0,5. Nah, jadi di sini ada juga data T dan juga Q-nya ya. Di sini yang ditanya itu adalah initial gas in place dan juga drainage area. Oke, kita lanjut aja sekalian kita masuk ke step-stepnya. Oke, untuk step pertama sendiri yaitu hitung parameter lambdanya. Jadi karena lambdanya tadi sudah diketahui, jadi kita langsung cantumkan saja di sini 0,55. Tapi jika belum ada, kita bisa menghitungnya menggunakan formula yang tadi ya, formula yang di awal tadi lambda tus pakai formula ini. Oke, kita lanjut ke step kedua. Jadi kita akan plotting sesuai data yang ada, yaitu data ini di sebelah kanan sini ada data Q dan juga data T-nya.
jebak dalam KID dan GTD-nya, dan kita akan mengupload di sini ya sesuai garisnya. Data-data yang tadi itu akan bentuk seperti ini. Di sini ada data match point ya. Di sini kita menggunakan data match point. Data match point itu adalah data yang berada di domain boundary, yaitu di bagian kanan itu ada di sini nih. Sekitar sini ada pembatas gitu seperti di awal tadi. Yang di kiri itu ada yang transient, yang di kanan itu yang boundary. Jadi sekitar sinilah. Nah, setelah kita menggunakan data match point ini, kita akan mendapatkan nilai dari key-nya sendiri dan juga T-nya, KID-nya, TD-nya, dan juga flow geometrinya. Oke, kita lanjut ke step 3, yaitu hitung nilai delta G-nya menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu key T match point-nya, lalu per KID TD match point-nya dikali sama flow geometri per lambda-nya. Dan didapatkan seperti ini, yaitu 1 dikali 1000, ini sesuai data yang kita dapat tadi, lalu per 0,605 dikali 1,1 dikali 1,045 per 0,55, dan didapatkan delta G-nya sebesar 2860 mmSCF. Oke, kita lanjut step selanjutnya. Di step keempat ini kita dapat menghitung initial gas in place-nya menggunakan formula ini, yaitu PI per ZI per PI per ZI min PWF per ZWF dikali delta G yang kita dapat tadi. Jadi kita dapat nilai tadi PI-nya, P inisialnya 5400 dan juga ZI-nya 1,0418 dibagi dengan PI per ZI lagi, lalu kemudian ada PWF per ZWF-nya ini kan 500 ya tadi PWF, dan ZWF-nya itu kita interpolasi. Ya, jadi kan tadi PWF diketahui 500 ya di sini. Jadi ya Z kita interpolasi di dua data ini sama ini ya. Terus kita mendapatkan ZWF-nya sebesar 0,970. Dan juga ntar kita mendapatkan initial gas in place sebesar 3176 mSCF. Oke, kita lanjut ke step kelima. Di step kelima itu kita hitung gas formation volume factor-nya pada saat P inisialnya ya. Jadi di sini formulanya langsung kita masukin aja. Ini konstantanya 0,0287 dikali sama Z inisialnya dikali sama T-nya sudah dalam rangkin ya, per P inisialnya, dan kita mendapatkan gas formation volume factor-nya sebesar 0,0402 feet kubik per SCF. Oke, setelah di step kelima tadi kita lanjut ke step keenam, yaitu kita menghitung drainage area-nya ya. Yang terakhir, di menghitung drainage area ini kita menggunakan formula ini, yaitu A sama dengan tadi BGI dikali GI per konstantanya dikali porositas dikali H dikali 1 min SWI. Kita masukin aja sesuai data yang kita dapatkan tadi, yaitu sebesar sekian lah ini. Dan kita mendapatkan drainage area-nya itu sebesar 167,48 feet kuadrat ya. Oke, jadi untuk perbandingannya pada kurva Petkovic yang di sebelah kiri dan juga kurva Carter di sebelah kanan, yaitu pada kurva Petkovic ini digunakan untuk sumur gas dan minyak yang berproduksi pada tekanan yang konstan. Kemudian untuk kurva Carter itu digunakan untuk analisis data laju gas pada sumur yang berjenis gas. Lalu Carter sendiri mencatat bahwa perubahan sifat pada fluida dengan perubahan tekanan yang signifikan dapat mempengaruhi prediksi kinerja dari reservoirnya. Untuk kurva Petkovic, parameter kompresibilitas gasnya itu diabaikan. Akan tetapi pada kurva Carter yang mengembangkan decline curve menggunakan korelasi baru dengan parameter lambda yang tadi, di mana parameter lambda ini juga disebut dengan dimensionless drawdown correlation parameter. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, untuk di sesi ini saya Harani Tanyateon akan membahas tentang Matter and Anderson. Sebenarnya apa sih metode ini? Sebenarnya metode ini merupakan salah satu cara untuk mencari OGIP atau yang kita sering kenal dengan original gas in place. Metode ini pada dasarnya menggunakan plot linear sederhana seperti garis atau persamaan garis, sehingga akan membandingkan nilai P per Z dengan GP. Nah,
Seperti itu cara kerja dari Matter and Anderson. Selanjutnya adalah kondisi. Pada metode Matter and Anderson ini terdapat dua kondisi yang bisa digunakan. Untuk yang pertama adalah flowing material balance dan yang kedua adalah dynamic material balance. Flowing material balance adalah keadaan di mana flow rate atau Q konstan. Lalu untuk kondisi dynamic material balance merupakan kondisi di mana Q atau flow rate tersebut tidak konstan sehingga memiliki variasi flow rate. Oke, untuk kondisi yang pertama adalah flowing material balance. Saat pertama kali kita akan mendapati data dan akan membentuk plot P per Z pada saat flowing, yaitu merupakan garis pertama yang terdapat di bawah. Yang akan kita gunakan untuk mencari original gas in place adalah garis kedua. Lalu bagaimana cara mencari garis kedua? Cara mencari garis kedua adalah menggunakan slope dan mensejajarkan garis pertama dan garis kedua. Pada garis pertama tentunya kita bisa menemukan persamaan garis. Dari persamaan garis tersebut kita akan menemukan slope atau gradien. Nah, dengan gradien tersebut kita akan membentuk garis kedua yang sejajar dengan PI dan ZI. PI per ZI. Untuk menilai OGIP sendiri didapatkan dengan PI per ZI sama dengan 0 sehingga nilai GP adalah maksimal. Nilai tersebut adalah original gas in place. Ya, untuk kondisi kedua adalah dynamic material balance. Sebenarnya konsepsi pengerjaannya adalah sama, yaitu menggunakan garis linear. Akan tetapi pada dynamic material balance Q-nya tidak rata, sehingga garis yang dibentuk akan tidak linear atau akan membelok. Jadi yang membedakan antara flowing material balance dengan dynamic material balance adalah garisnya, sehingga kita harus meluruskan garis pada material balance yang sebelumnya bengkok. Oke. Step pertama adalah pressure initial dan flowing pressure dijadikan pseudo pressures. Persamaan 1 MP sama dengan 2 integral dari P per mu Z dP. Lalu step kedua adalah mengasumsikan nilai G. Kita bisa bebas mengasumsikan nilai G berdasarkan data. Lalu step yang ketiga adalah hitung TCA. TCA bisa kita dapatkan dari persamaan 2, yaitu TCA sama dengan integral dari DT per mu G CG. Jadi langkah berikutnya adalah memplot delta MP per Q dengan TCA. Dengan itu kita bisa mendapatkan hasil seperti di kanan ini. Dan lalu kita bisa menentukan BPSS seperti pada di gambar. Setelah mendapatkan BPSS, kita akan menghitung average pseudo pressure. Dan pseudo pressure reservoir rata-rata ini akan menjadi tekanan reservoir rata-rata dengan rumus seperti di kanan, yaitu PR sama dengan PWF ditambah BPSS kali Q. Dengan begitu kita mendapatkan tekanan reservoir rata-rata. Untuk langkah yang terakhir, kita akan mengplot P per Z versus G. Sebenarnya cara pada dynamic material balance dan flowing material balance sama saja. Konsepsinya adalah menggunakan garis linear biasa. Yang membedakan sebenarnya adalah pada dynamic material balance garis awalnya tidak lurus, sedangkan pada flowing material balance lurus. Oleh karena itu konsepsi pengerjaan pada dynamic material balance adalah meluruskan garis yang semula tidak lurus. Sebenarnya caranya sama, akan diplot dan saat P per Z-nya 0, maka nilai G-nya sebagai OGIP atau original gas in place. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah dynamic material balance merupakan perpanjangan dari flowing material balance, di mana dynamic material balance menggunakan laju alir yang variasi, sedangkan flowing material balance menggunakan laju alir yang konstan. Sedangkan perbandingan konsep ini dengan konsep Fedkovich adalah pada konsep Fedkovich hanya bisa digunakan pada sumber minyak saja. Lalu pada
Petkovic juga hanya bisa digunakan pada keadaan yang sangat ideal seperti PSS radial dan udah ada boundary dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode Palacio and Blasingame 1993. Perkenalkan, nama saya Erika Martarina Wuli dengan NIM 1013818036. Palacio and Blasingame mempresentasikan teknik inovatif untuk mengubah data produksi sumur gas dengan laju variabel dan tekanan aliran di bottom hole menjadi data liquid dengan laju konstan yang setara, yang memungkinkan solusi liquid digunakan untuk memodelkan gas mengalir. Alasan dibuatnya metode ini adalah mencari solusi kurva tipe laju konstan yang masalah aliran liquid dibuat dengan baik dari analisis uji sumur tradisional. Solusi baru untuk masalah gas berdasarkan pada fungsi waktu dari material balance dan algoritma yang memungkinkan 3 hal berikut. Yang pertama, penggunaan decline curve yang secara khusus dikembangkan untuk VIDA. Yang kedua, pemodelan laju variabel aktual dengan kondisi produksi variabel pressure drop. Yang ketiga, perhitungan eksplisit gas in place. Saat kondisi aliran di bawah pseudo steady state, persamaannya menggunakan radial flow dari slightly compressible liquid, yaitu PWF sama dengan dalam kurung P inisial dikurang 0,23396 dikali Q dikali B dikali T per AH porositas CT dikurang 162,6 dikali Q dikali B dikali mu per KH log dalam kurung 4A per 1,781 dikali CA dikali RW kuadrat. Nilai T dinyatakan dalam hari dan persamaan tersebut dikonversikan dari log ke len sehingga didapat PI dikurang PWF per Q sama dengan 70,6 BMU per KH len dalam kurung 4A per 1,781 CA dikali RWA kuadrat ditambah dalam kurung 5,615 dikali B per AH porositas CT dikali T. Sehingga kita dapat persamaan linearnya delta P per Q sama dengan BPSS ditambah MT. Ketika delta P per Q versus T diplot pada skala Cartesian dan didapat garis lurus dengan interceptnya BPSS dan slope-nya M, dengan intercept atau BPSS sama dengan 70,6 BMU per KH len dalam kurung 4A per 1,781 dikali CA dikali RWA kuadrat dan slope-nya atau M sama dengan 5,615 B per AH kali porositas CT. Untuk sistem aliran gas pada saat kondisi produksinya under pseudo steady state memiliki persamaan MP inisial dikurang MPWF per Q sama dengan 711 dikali T per KH dalam kurung len 4A per 1,781 dikali CA dikali RWA kuadrat ditambah dalam kurung 56,54 T per porositas dikali mu G CG inisial dikali AH dikali T. Sehingga didapat persamaan linearnya menjadi delta MP per Q sama dengan BPSS ditambah MT. Sama seperti sistem liquid, di dalam nilai intercept dan M-nya ketika delta MP per Q versus T adalah intercept atau BPSS sama dengan 711 dikali T per KH dikali dalam kurung len 4A per 1,781 CA dikali RWA kuadrat dan slope-nya M sama dengan 56,54 T per mu G CT inisial dikali pore volume-nya atau porositas dikali H dikali A. Keterkaitan antara konversi dari data produksi gas dengan data laju liquid yang konstan berdasarkan fungsi waktu disebut dengan pseudo equivalent time atau normalized material balance pseudo time. Persamaannya adalah TA sama dengan dalam kurung mu G CG inisial per QT dikali integral 0 sampai T dari QT per mu G CG dt. Sehingga didapat nilai TA adalah dalam kurung mu G CG inisial dikali Z inisial dikali G per QT dikali 2 pressure inisial dikali dalam kurung M pressure inisial dikurang M pressure. Untuk melakukan analisis decline curve di bawah laju dan tekanan variabel, Palacio and Blasingame membuat teori untuk analisis decline curve yang menggabungkan unsur-unsur berikut. Yang pertama, hubungan material balance. Yang kedua, persamaan pseudo steady state.
Yang ketiga, normalize material balance terhadap fungsi waktu atau TA. Sehingga didapat persamaannya yaitu Qg per M pressure inisial dikurang M PWF dikali BPSS sama dengan 1/1 ditambah dalam kurung M per BPSS dikali TA. Nilai MP adalah normalized pseudo pressure yang dijabarkan. Yang pertama itu ada M pressure inisial yang memiliki persamaan mu G inisial dikali Z inisial per P inisial dikali integral 0 sampai P inisial dari P per mu G Z dP. Sedangkan untuk M pressure sama dengan mu G inisial dikali Z inisial per P inisial dikali integral 0 sampai P dari P per mu G kali Z dikali dP. Sehingga didapatkan lagi persamaan M sama dengan 1/G kali CT inisial dan nilai BPSS sama dengan 70,6 mu G inisial dikali BG inisial per KG dikali H dikali len dalam kurung 4A per 1,781 dikali CA dikali RWA kuadrat. Ketika kita mengetahui persamaan MP, lalu kita gabungkan persamaan tersebut ke persamaan Fedkovic. Diketahui persamaan Fedkovic itu sama dengan QDD sama dengan 1/1 ditambah TADD. Lalu didapatkan persamaan QDD sama dengan Qg per M pressure inisial dikurang M PWF dikali BPSS. Dengan nilai TADD itu sama dengan M per BPSS dikali TA. Nilai dari QDD merupakan normalisasi dari pseudo pressure dan modifikasi dimensionless decline terhadap fungsi waktu atau TADD. Akan tetapi nilai TA bukan real time-nya material balance pseudo time. Persamaan TADD merupakan penurunan dari harmonic decline pada Fedkovic dengan tipe kurva hyperbolik dengan nilai B sama dengan 1. Lalu dilakukan iterasi dari persamaan MP saat pseudo steady state untuk mencari nilai rata-rata P yang merupakan fungsi dari G. Berikut adalah beberapa langkah untuk menentukan nilai G dan P. Step pertama, buat tabel dan masukkan data gas seperti Z, mu, P per Z, P per Z kali mu. Lalu step kedua, kita plot P per Z mu versus P pada skala Cartesian dan tentukan nilai numerik area di bawah kurva untuk menentukan nilai P-nya. Tiap area dikalikan Z inisial dikali mu inisial per P inisial untuk mendapatkan nilai normalized pseudo pressure. Jadi memakai rumus MP sama dengan mu G inisial dikali Z inisial per P inisial dikali integral 0 sampai P dari P per mu G dikali Z dP. Perhitungan step 2 ini dapat dilakukan sebagai berikut dengan membuat tabel. Ada P, ada areanya itu adalah integral 0 sampai P dari P per mu G kali Z dP. Sedangkan untuk MP-nya memakai rumus yang area dikali mu G inisial dikali Z inisial per P inisial. Step ketiga, kita buat plot antara MP dengan P per Z versus P pada skala Cartesian. Lalu step keempat, asumsikan nilai dari initial gas in place atau G. Step kelima, untuk setiap data produksi dari GP dan T, hitunglah P per Z dari persamaan material balance gas. Persamaannya ialah P per Z sama dengan P inisial per Z inisial dikalikan dalam kurung 1 dikurang GP per G. Untuk step 6, dari plot pada step ketiga, masukkan grafik P versus P per Z dengan setiap nilai rasionya atau P per Z dan tentukan nilai dari rata-rata P reservoir. Untuk mencari nilai rata-rata P reservoir, tentukan nilai MP untuk setiap P. Step 7.
Untuk setiap data produksi, hitung nilai TA dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. TA sama dengan dalam kurung mu G C G inisial dikali Z inisial dikali G per QT dikali 2 pressure inisial dikalikan dalam kurung MP inisial dikurang MP. Perhitungan TA dapat kita kerjakan menggunakan tabel seperti pada gambar berikut ini. Ada T, ada QT, GP, P, MP, dan TA. Step 8. Plot M pressure inisial dikurang M pressure per Q terhadap TA pada Cartesian, maka didapatkan nilai slope-nya yaitu M. Step ke-9, hitung kembali nilai inisial gas in place atau G menggunakan nilai M dari step 8 dengan persamaan G sama dengan 1 per CT inisial dikali M. Step ke-10, nilai G yang baru didapatkan pada step 9 digunakan untuk iterasi selanjutnya. Lakukan kembali dari step 5 dan lakukan berulang sampai nilai G didapat. Palacio and Blasingame berasal dari modifikasi kurva Fedkovic-Carter untuk menunjukkan kinerja dari constant rate dan constant pressure gas flow solution atau kurva ARPS. Untuk mendapatkan kecocokan yang lebih akurat, kita dapat memakai data flow rate-nya saja dengan mengeplot dua fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi integral dari QDD inisial. QDD inisial sama dengan 1 per TA dikali integral 0 sampai TA dalam kurung QG per M pressure inisial dikurang M PWF dTA. Lalu yang kedua ada derivative of the integral function dari QDDID dengan persamaannya yaitu dalam kurung min 1 per TA D per dTA dalam kurung 1 TA dikali integral 0 sampai TA dari QG per M pressure inisial dikurang M PWF dTA. Selanjutnya, bagian yang kedua ini kita akan menganalisis data produksi gas. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Step pertama yaitu hitung nilai G. Nilai G ini kita hitung memakai perhitungan sebelumnya yang telah saya sebutkan stepnya. Lalu yang kedua, step kedua, buat tabel sebagai berikut. Tabel ini berisikan ada time, QG, TA, PWF, MPWF, dan QG per M pressure inisial dikurang M PWF. Lalu kita ngeplot QG per M pressure inisial dikurang MP terhadap TA pada skala Cartesian. Untuk step ketiga, kita akan menghitung QDD inisial dan QDDID. Kita dapat menghitung persamaan tersebut menggunakan data produksi sumur pada step kedua. Lalu step keempat, kita akan mengeplot kedua fungsi pada step ketiga terhadap TA menggunakan kertas kalkir sehingga kita dapat mencocokkan pada kurva tersebut dan lebih efisien dan gampang juga kita mengerjakannya. Pada gambar di bawah ini terdapat kurva Palacio-Blasingame dan juga ini adalah hasil plotan dari Palacio-Blasingame West Virginia gas well. Lalu step terakhir yaitu kita dapat menentukan titik RED untuk mendapatkan nilai hasil akhir dari nilai G dan untuk menentukan properties gas lainnya. Saya memutasikan metode Ana-Etel dengan saya Afrizal Bowo, NIM 101318 098. Ana-Etel adalah tipe kurva perubahan sifat gas secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja reservoir selama pemisahan. Yang paling penting adalah variasi viskositas gas product compressibility yang diabaikan oleh Fedkovic dalam pengembangan tipe kurvanya. Mengusulkan 3 bentuk fungsional untuk menjaga produknya sebagai fungsi tekanan, merepresentasikan tekanan dalam bentuk berdimensi dihasilkan dari gas material balance. Ini susunan rumusnya. Rumusan ini bentuk dari PD sama dengan dalam kurung 1 min GPD. P dicari dari P per Z per PI ZI. GPD
dicari dari GP per G. Dari metode Anaetal itu terdapat 3 variasi: fifth order polynomial, exponential metode, dan general polynomial metode. Fifth order polynomial adalah bentuk pertama polinomial derajat pertama yang cukup dalam mendeskripsikan produk sebagai fungsi tekanan pada tekanan reservoir gas yang di bawah 5000 psi yang dirumuskan seperti nu Gt per nu Gt sama dengan PD. Eksponensial model bentuk kedua yang cukup dalam mendeskripsikan produk tekanan yang lebih tinggi dari tekanan reservoir pada tekanan lebih dari 8000 psi. Yang susunan rumusnya seperti ini, dan general polynomial model ini pengembangan dari polinomial yang lain. Yang bentuk ketiga dari keempat polinomial dianggap penulisan sebagai model baru yang berlalu untuk semua sistem reservoir gas sebagai tekanan. Penulisan rumus dari general polynomial model. Pengembangan bentuk dari berikut yang lebih stabil rumusnya dan persamaan dari dimensionless bottom hole. Dimensionless bottom hole juga untuk mencari nu 0 per Gt yang dengan grafik PD per Z, PI per Z ditarik ke bagian tekanan itu, dan akhirnya ketemu berapa, dan rumus, dan ada grafik lagi. Ini tergantung dari metode ini yang digunakan di Anaetal dan metodologi penggunaan Anaetal. Langkah-langkah: step 1 penggunaan properti gas yang tersedia dan pakai rumus yang P per Z. Step 2 pembuatan plot hasil yang tersedia dan pilih bentuk fungsional dari kurva. Hitung dari dimensi loss bottom hole. Dan step 4 tergantung bentuk fungsional dari step 2. Step 5 hitung indeks produktivitas sumur. Step 6 hitung luas dari reservoir A, dan step 7 hitung dari permeability, dan step 8 hitung dari skill factor. Selanjutnya akan saya lanjutkan materi tentang Gringarten et al. Gringarten et al. Merupakan salah satu kurva analisis yang sangat terkenal di dunia perminyakan dengan melihat data tekanan berbanding dengan waktu dengan asumsi penguatan untuk penggunaan kurva seperti reservoir yang homogen, reservoir yang satu fasa, laju produksinya konstan, kondisi drawdown untuk undersaturated oil, kondisi build up untuk sumur gas, dan untuk sumur vertikal. Selanjutnya ada persamaan TCA Gringarten, PD, dan TD per TC. Untuk PD sendiri, pressure dimensionless sama dengan KH per 141,2 dikali Q dikali B dikali mu dikali delta P. Maka kita akan mendapatkan nilai KH dengan cara perhitungan 141,2 dikali Q B mu dikali PD pada saat match point dan delta P saat match point. Selanjutnya kita bisa menghitung TD per CD dengan 0,000295 dikali KH dibagi mu C dikali delta T. Maka kita bisa mendapatkan nilai C dengan 0,000295 KH per mu dikali delta M per TD per CDM. Yang mana K itu adalah permeabilitas, H ketebalan, Q flow rate, B itu formation volume factor, lalu ada viskositas, ada pressure drop, ada wellbore storage, dan ada waktu. Untuk kurva PD dan TD per C sendiri, di sini kita bisa melihat di kurva sumbu Y ada PD dan di sumbu X ada TD per CD, dan di tengah-tengah terdapat kurva CD. Penggunaannya cukup gampang. Kita akan memplot P versus T dan akan kita jiplak dengan kalkir di atas kurva dari Gringarten sendiri, dan maka kita akan mendapatkan nilai CD
yang bisa kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan ke bawahnya. Dengan laju produksi yang konstan, kita dapat menentukan delta T saat shut-in time, atau biasa kita sebut dengan delta E, yang mana rumusnya adalah delta TE sama dengan delta T per 1 plus delta T per TP. Untuk contoh soal, di sini kita sudah memiliki data, di mana datanya sendiri pun sudah diplotkan di dalam kurva P versus T. Untuk solution pertama, kita mendapatkan delta P sebesar 50 PSI dan delta TE 0,06. Diamati dari grafik, dan setelah itu hitunglah C dan CD. Untuk C sendiri, kita mendapatkan 0,0092 barrel per PSI, dan untuk CD-nya kita mendapatkan nilai sebesar 872. Lalu kita melakukan plot Horner di sini untuk mendapatkan nilai S dan K, di mana kita memiliki slope sebesar 65,62 dan K kita 10,1 milidarsi, dan untuk skinnya kita mendapatkan 7,37. Lalu bagaimana dengan menggunakan Gringarten? Di sini kita melihat plot dengan Gringarten, kita mendapatkan CDE pangkat 2S sama dengan 10 pangkat 10. Lalu ada PD match point 1,79, delta P match point 100. Lalu ada TD per CD sama dengan 14,8 dan delta TE sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan, di mana sini terdapat perbedaan antara Gringarten dan Horner, yaitu K dengan nilai 10,9, C 0,00983, dan CD 879, dan skinnya 8,12. Untuk galatnya sendiri, antara Gringarten dan Horner memiliki galat sebesar 9%. Karena adanya konstanta CDE pangkat 2S yang mana bisa mewakilkan penggambaran reservoir untuk reservoir gas dan sumur vertikal, serta untuk kondisi drawdown dan saturated oil. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kami dari kelompok Jambu mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.